Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar ini Pak Syamsuddin akan melakukan coaching ya. Betul Pak. Oke. Jadi yang paling pertama itu Pak, adapun beberapa hal yang mungkin dinilai dalam percakapan coaching itu perihal kompetensi apa saja yang harus dimiliki untuk menjadi seorang coach. Karena kita tahu bahwa kompetensinya ada 3. Yang pertama berbicara tentang kehadiran penuh, ya, atau presence, yang dimana seorang coach itu harus memperlihatkan bahwa dia betul-betul hadir menjadi seorang pendengar. Terus yang kedua yaitu menjadi pendengar yang aktif, memberikan respon ketika coach menyampaikan apa saja keluh kesahnya seperti itu. Terus yang ketiga yaitu berbicara tentang menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot yang dimaksud di sini adalah berkaitan tentang konsep rasa. Rasa yang dimaksud adalah menerima semua yang disampaikan oleh coach, mendengarkan dengan baik, receive, kemudian mengapresiasi segala apa yang disampaikan, jangan pernah menghakimi, kemudian merangkum apapun yang telah disampaikan oleh coach, yang kemudian itu yang menjadi dasar dari Bapak sebagai coach dalam membuat suatu pertanyaan. Kurang lebih seperti itu Pak, untuk menjadi rubrik penilaian dari percakapan coaching. Gimana Pak? Sudah jelas ya? Ya, jelas Pak. Silakan diminum Pak, santai saja. Selanjutnya, kira-kira dari beberapa kompetensi yang telah saya sampaikan tadi Pak, 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang paling ingin dikembangkan oleh Pak Syamsuddin sebagai coach? Jadi dari ketiga kompetensi yang disampaikan tadi Pak, yang ingin saya kembangkan di sini dari hanya dulu. Yang pertama itu adalah mendengar penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ketiga yang ingin dikembangkan seperti itu Pak. Oke. Tapi dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan, yang mana yang paling secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Jadi nanti akan saya perhatikan. Jadi yang lebih spesifik di sini yang saya kembangkan adalah mungkin di poin yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang bagaimana mungkin bisa kita kaitkan dengan konsep rasanya seperti itu Pak. Oke. Dengan melihat tadi kita sudah masuk bahwa yang akan dikembangkan secara penuh dan dibandingkan ketiga kompetensi yang lain, yaitu bagaimana menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menjadi indikator pencapaian bahwa Pak Syamsuddin ini telah berhasil mengembangkan kompetensi dalam menyampaikan pertanyaan ini. Jadi yang menjadi indikator keberhasilan saya di sini, saya sebagai seorang coach mungkin mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, supaya nanti coach saya ini bisa menyelesaikan atau menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Oke. Jadi dengan menyampaikan pertanyaan berbobot sehingga membantu coach untuk bisa menyelesaikan permasalahannya dengan solusinya sendiri ya Pak. Seperti itu. Jadi itu menjadi indikator tercapaian dari kompetensi tersebut. Oke, saya kira kita bisa lanjut untuk sisi coachingnya. Sekarang saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syamsuddin. Waalaikumsalam Pak Rwani. Ada waktu nggak Pak ini? Kebetulan Pak ini tidak dulu. Saya ada masalah ya Pak Syamsuddin. Masalah apa itu Pak? Ini rampung itu sekolah saya Pak. Kemarin saya akses, ternyata untuk pendidikan saya menunggu dari tahun kemarin, baik dari segi literasi dan numerasi Pak. Jadi permasalahan Pak Rwani Jaya di sini adalah menurunnya nilai literasi dan numerasinya. Iya Pak, penting sekali. Jadi kira-kira Pak Rwani, dari pertemuan kita pada hari ini kira-kira apa yang diharapkan? Harapan saya setelah pertemuan ini kemudian saya menemukan sebuah solusi yang bisa saya terapkan nanti di sekolah, dan harapan saya nantinya di tahun depan itu ketika rapor mutu ini secara proses lakukan, maka rapor mutu saya itu sudah naik dari yang tahun ini, artinya minimal dia sudah mencapai level standar nasional seperti itu.
Jadi harapannya Pak Wadidaya setelah kita mengadakan bincang-bincang pada hari ini, harapannya ini nanti untuk tahun depannya nilai literasi dan numerasi ini akan meningkat ya. Iya, begitu. Jadi kira-kira Pak, kalau kita skalakan ini nilai literasi dan numerasinya di pada saat sekarang ini, kira-kira kalau saya skalakan nilai 1 sampai 10, kira-kira nilai literasi dan numerasinya ini Pak berada di level berapa sekarang? Kalau saya amati di rapor ini ya, sekarang itu di rata-rata di angka 5. Oh, ini maksudnya artinya apa? Sudah di angka 5 ya? Iya. Jadi misalnya Pak Wadidaya dari angka 5 itu kira-kira ada tidak target untuk lebih meningkat lagi dari angka 5 itu? Iya Pak, target saya nantinya itu minimalnya sudah berada di minimal level 7 lah. Oh, level Syukur kalau sampai di level 8. Jadi harapannya Arwadidaya ini akan meningkat di level 7 atau di level 8. Kira-kira Pak, untuk bisa meningkatkan dari level 5 ke level 7 itu kira-kira adakah strategi yang bisa dilakukan? Banyak strategi sebenarnya sempat, tapi sudah Pak. Pertama, strategi yang paling utama itu dari metode pembelajaran yang selama ini mungkin pemahaman konsep literasi diterapkan di kelas 1, 2, 3 sampai 4 itu kurang memadai atau kurang memahami kemauannya siswa dalam hal membaca. Yang kedua, selama ini saya lihat bentuk koordinasi atau kolaborasi antara pengurus perpustakaan dalam ini kepala perpustakaannya dengan guru-guru itu seolah-olah perpustakaan ini jarang memanfaatkan. Kedepan saya mau itu ada semacam kegiatan rutin yang nantinya semua dipusatkan siswa itu untuk aktif membaca di perpustakaan. Langkah yang ketiga, saya berpikir kemudian itu membuat proyek baca seperti ini ya, tapi dengan model yang jauh lebih lagi menarik untuk gambar-gambar, karena siswa tertarik kan dengan gambar-gambar kantun atau apalah. Saya rencana mau mendesain seperti itu. Terus langkah selanjutnya itu saya mau menggunakan metode pembelajaran nantinya di kelas itu yang lebih interaktif, merangsang bakat minat siswa untuk lebih kemudian tertarik untuk membaca, karena kekurangan siswa selama ini yang saya lihat itu membaca itu mereka itu kurang atau bahkan sama sekali tidak mau membaca. Ini adalah permasalahannya Pak. Jadi strategi atau langkah-langkah yang akan diambil Pak Wadidaya untuk depannya ini ada 3 ya. Yang pertama itu tadi adalah metode yang ingin digunakan. Iya, iya. Yang kedua adalah memanfaatkan perpustakaan. Iya, iya. Kemudian akan membuat yang namanya pojok baca ya. Iya, iya. Di setiap ruang kelas. Kira-kira Pak, dari ketiga strategi yang kita mau rencanakan nanti ini, kapan kira-kira akan kita rencanakan akan laksanakan? Perencanaan ini akan saya laksanakan secara bertahap Pak. Tapi saya dalam waktu dekat. Yang pertama dari model pembelajaran itu, saya pembelajaran setelah coaching ini saya akan menerapkan yang menggunakan media-media yang interaktif. Tapi selanjutnya untuk pojok baca kan saya butuh waktu. Oh, iya. Artinya saya harus meluangkan waktu untuk membuat kemudian pojok baca yang menarik. Artinya harus saya konsultasikan dengan rekan-rekan guru yang lain, karena untuk meningkatkan literasi Pak, menurut saya tidak saya amankan saya sebagai guru kelas 5 yang kemudian barangkali yang melaksanakan MBK, tapi itu bagian dari konstruktivis pembangunan pengetahuan siswa serba dan sebagainya. Dan berkoordinasi dengan guru yang lain memberikan semacam pemahaman. Terus untuk kolaborasi dengan pengurus atau kepala perpustakaan, sekarang saya laksanakan besok ini dengan koordinasi melalui kepala sekolah, bagaimana kemudian membentuk sebuah kolaborasi antara perpustakaan dengan guru yang lain juga, supaya kemudian ada semacam aktivitas yang sifatnya wajib, sehingga mau tidak mau nanti lambat laun nanti siswa akan tertarik untuk membaca. Jadi Pak Wadidaya sudah ada rencana yang untuk berkoordinasi dengan kepala perpustakaan, kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah.
Kira-kira Pak dari koordinasi itu kira-kira Pak apakah tidak ada lagi langkah lain yang bisa ditempuh? Ada langkah yang ditempuhkan untuk melaksanakan itu, pasti kemudian membutuhkan teman atau membutuhkan bantuan dari rekan-rekan lain untuk bisa kolaborasikan. Saya harus minta bantuan kepala sekolah, karena kepala sekolah mempunyai kebijakan, ketika kepala sekolah yang memberikan sebuah perintah akan lebih mudah diterima oleh rekan-rekan guru. Dan untuk membuat proyek materi dari gambar-gambar yang menarik, kebetulan saya punya teman di sekolah yang cukup kreatif. Saya akan minta bantuan ya, karena ini saya juga terlalu pintar menggambar, tapi kami minta bantuan sama teman begitu. Jadi kira-kira Pak komitmennya ini kapan? Dan semua langkah-langkah itu nantinya saya akan membangun komitmen semua, artinya saya akan pemahaman pada rekan-rekan guru, pada sekolah dan rekan yang lain, dan tenaga pendidik juga, bahwasanya kemajuan sekolah dan juga peningkatan literasi kita itu harus dilaksanakan bersama, tidak bisa dilaksanakan sendiri, karena kita ada sebuah ekosistem yang bagus akan melahirkan sebuah kemampuan atau kecakapan dalam berbagai hal, contohnya dalam hal literasi dan literasi. Seperti itu Pak. Jadi komitmennya Parwadi Jaya di sini adalah akan melakukan kolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah Bapak ya. Seperti itu Pak. Saya membangun komitmen yang seperti itu dengan kolaborasi untuk membangun sebuah iklim sekolah yang lebih bagus dari sebelumnya. Oke, itu saya rasa Pak itu sangat bagus apa yang disampaikan Pak Parwadi Jaya tadi. Mudah-mudahan Pak Parwadi Jaya ini bisa melaksanakan rencana-rencana yang disebutkan tadi untuk kedepannya, supaya literasi dan literasinya ini untuk tahun depannya bisa meningkat. Saya rasa seperti itu Pak. Saya berterima sekali Pak karena Pak, saya sudah mampu menciptakan ide-ide kreatif Pak, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya juga merasa senang dengan Pak Parwadi Jaya karena sudah berbagi dengan pengalaman pada hari ini. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan sukses ke depannya Pak. Amin. Ya alhamdulillah Pak, karena kita telah melaksanakan tadi percakapan coaching, di mana Pak Samsudin sebagai coachnya dan Pak Parwadi Jaya sebagai coachnya. Kemudian pertanyaan dari saya Pak, apakah selama melakukan coaching terkait tentang kompetensi coach yang ingin dikembangkan tadi itu sudah tercapai ataukah tercapai indikator pengembangannya seperti itu? Ya, jadi pada saat coaching dengan Parwadi tadi, saya rasa saya sudah memenuhi dengan alur cerita, di mana pertama menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian menyangkut dengan indikator yang ingin saya kembangkan tadi, di mana yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Saya rasa juga sudah tercapai, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi itu saya bisa mengantarkan Pak Parwadi Jaya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Pak. Jadi sudah berhasil ya melakukan pengembangan terkait kompetensi dalam hal menyampaikan pertanyaan berbobot. Karena kita bisa lihat tadi dari bagaimana coachingnya berhasil mencari solusi sendiri dari permasalahan. Ya, saya akan menyampaikan ya apa yang menjadi hasil observasi saya tadi Pak selama melakukan coaching, percakapan coaching, di mana dan pastinya kita udah tahu bahwa ada 3 kompetensi yang paling harus dipegang seorang coach. Yang pertama kehadiran penuh. Saya lihat di sini kehadirannya Pak Samsudin terhadap Pak Parwadi Jaya sebagai coachnya ini sudah betul-betul terpenuhi. Saya kira seperti itu. Kemudian dalam hal kompetensi dalam mendengarkan secara aktif. Ini sebenarnya sudah terpenuhi, tetapi menurut saya masih perlu dikembangkan sedikit lagi. Bagaimana supaya Pak Samsudin bisa lebih fokus lagi dalam hal melakukan coaching. Dan terkait yang ingin dikembangkan tadi yaitu menyampaikan pertanyaan berbobot, ini sudah tidak bisa kita pungkiri, udah luar biasa tadi ya Pak. Udah luar biasa sekali tadi itu dalam hal menyampaikan pertanyaan berbobot, karena sudah bisa mengantarkan Pak Parwadi Jaya selaku coachingnya dalam hal menyelesaikan permasalahannya dengan mencari solusi sendiri, bukan dari coachnya seperti itu. Oke,
Saya kira untuk alur kita juga sudah tercapai dalam hal menentukan tujuannya apa yang ingin dicapai, melakukan identifikasi masalah, dari masalah tersebut dicarikan rencana aksi, kapan pelaksanaan rencana aksinya, begitupun penekanan terhadap bagaimana Pak Arwidya selaku coach ini memiliki komitmen untuk menjalankan rencana aksi tersebut. Saya kira itu sudah terpenuhi seperti itu, sudah hampir sempurna lah seperti itu ya Pak. Yang terakhir mungkin Pak, setelah melakukan coaching ini, menurut Pak Samsudin, kompetensi apa lagi yang perlu Bapak kembangkan dari kompetensi coach? Jadi ini saya kembangkan ke depannya di sini Pak. Setelah saya melakukan coaching tadi, saya ingin mengembangkan dalam hal ini mendengarkan secara aktif. Di mana ingin saya kembangkan di sini karena dengan mendengarkan secara aktif, maka disitulah kita bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach ini bisa menemukan permasalahan, solusi dari permasalahan tersebut. Dan mudah-mudahan juga kedepannya saya ini bisa mempraktekkan alur kurtan supaya dalam proses coaching selanjutnya lebih bagus lagi Pak. Siap Pak. Jadi yang dikembangkan itu bagaimana kita mendengarkan lebih aktif supaya bisa lebih fokus artinya, dan juga bisa menunjang terkait menciptakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya kira itu ya Pak observasi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsudin. Waalaikumsalam Pak Arwani. Ada waktu enggak Pak ini? Kebetulan Pak ini tidak dulu. Saya ada masalah ya Pak Samsudin. Masalah apa itu Pak? Ini rapor mutu sekolah saya Pak. Kemarin saya akses, ternyata untuk pendidikan saya menunggu dari tahun kemarin, baik dari segi literasi dan numerasi Pak. Jadi permasalahan Pak Arwani Jaya di sini adalah menurunnya nilai literasi dan numerasinya. Iya Pak, betul sekali. Jadi kira-kira Pak Arwani, dari pertemuan kita pada hari ini kira-kira apa yang diharapkan? Harapan saya setelah pertemuan ini kemudian saya menemukan sebuah solusi yang bisa saya terapkan nanti di sekolah, dan harapan saya nantinya di tahun depan itu ketika rapor mutu ini setelah proses lakukan, maka rapor mutu saya itu sudah naik dari yang tahun ini, artinya minimal dia sudah mencapai level standar nasional seperti itu. Jadi harapannya Pak Arwani Jaya setelah kita mengadakan bincang-bincang pada hari ini, harapannya ini nanti untuk tahun depannya nilai literasi dan numerasinya akan meningkat ya. Iya Pak. Jadi kira-kira Pak, kalau kita skalakan ini nilai literasi dan numerasinya di pada saat sekarang ini, kira-kira kalau saya skalakan nilai 1 sampai 10, kira-kira nilai literasi dan numerasinya ini Pak berada di level berapa sekarang? Kalau saya amati di rapor mutu ini, sekarang itu di rata-rata di angka 5. Oh, ini maksudnya artinya sudah di angka 5 ya? Iya. Jadi misalnya Pak Arwani Jaya dari angka 5 itu kira-kira ada tidak target untuk lebih meningkat lagi dari angka 5 itu? Iya Pak, target saya nantinya itu minimal dia sudah berada di minimal level 7. Oh, level Untuk juga kalau dia sampai di level 8. Jadi harapannya Arwani Jaya ini akan meningkat di level 7 atau di level 8. Kira-kira Pak, untuk bisa meningkatkan dari level 5 ke level 7 itu kira-kira adakah strategi yang bisa dilakukan? Banyak strategi sebenarnya sempat tapi sudah Pak. Pertama, strategi yang paling utama itu dari metode pembelajaran yang selama ini mungkin pemahaman konsep literasi diterapkan di kelas 1, 2, 3 sampai 4 itu kurang memadai mungkin, atau kurang memahami kemauan siswa dalam hal membaca. Yang kedua, selama ini saya lihat untuk koordinasi atau kolaborasi antara pengurus perpustakaan dalam ini kepala perpustakaannya dengan guru-guru itu seolah-olah perpustakaan ini jarang memanfaatkan. Kedepan saya mau itu ada semacam kegiatan rutin
yang nantinya cuma dipusatkan siswa itu untuk aktif membaca di perpustakaan. Langkah yang ketiga, saya berpikir kemudian itu membuat proyek baca seperti ini ya, tapi dengan model yang jauh lebih lagi menarik untuk gambar-gambar, karena siswa tertarik kan dengan gambar-gambar kantun atau apalah. Saya rencana mau mendesain seperti itu. Terus langkah selanjutnya itu saya mau menggunakan metode pembelajaran nantinya di kelas itu yang lebih interaktif, merangsang bakat minat siswa untuk lebih kemudian tertarik untuk membaca, karena kekurangan siswa selama ini yang saya lihat itu membaca itu mereka itu kurang atau bahkan sama sekali tidak mau membaca. Ini kalau masalahnya, Pak. Jadi strategi atau langkah-langkah yang akan diambil Pak Walidaya untuk depannya ini ada 3 ya. Yang pertama itu tadi adalah metode yang ingin digunakan. Yang kedua adalah memanfaatkan perpustakaan. Kemudian akan membuat yang namanya pojok baca ya. Di setiap ruang kelas. Kira-kira Pak, dari ketiga strategi yang kita mau rencanakan nanti ini, kapan kira-kira akan kita rencanakan akan laksanakan? Perencanaan ini akan saya laksanakan secara bertahap, tapi saya dalam waktu dekat. Yang pertama dari model pembelajaran itu, saya pembelajaran setelah uji ini saya akan berharapkan yang menggunakan media-media interaktif. Tapi selanjutnya untuk pojok baca kan saya butuh waktu. Artinya saya harus meluangkan waktu untuk membuat kemudian pojok baca yang menarik. Artinya harus saya konsultasikan dengan rekan-rekan guru yang lain, karena untuk meningkatkan literasi Pak, menurut saya tidak serta-merta saya sebagai guru kelas 5 yang kemudian sekali yang melaksanakan MBK, tapi itu bagian dari konstruktivis pembangunan pengetahuan siswa terbangun dan sebagainya. Kan berkoordinasi dengan guru yang lain, memberikan semacam pemahaman. Terus untuk kolaborasi dengan pengurus atau perpustakaan, sekarang saya laksanakan besok ini koordinasi melalui kepala sekolah, bagaimana kemudian membentuk sebuah kolaborasi antara perpustakaan dengan guru yang lain juga, supaya kemudian ada semacam aktivitas yang sifatnya wajib, sehingga mau tidak mau nanti lambat laun nanti siswa akan tertarik untuk membaca seperti itu. Jadi Pak Walidaya sudah ada rencana ya untuk berkoordinasi dengan perpustakaan, kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kira-kira Pak, dari koordinasi itu kira-kira Pak, apakah tidak ada lagi langkah lain yang bisa ditempuh? Ada langkah yang saya tentukan untuk melaksanakan itu, pasti kemudian membutuhkan teman atau membutuhkan bantuan dari rekan-rekan lain untuk bisa kolaborasi. Kan saya harus minta bantuan kepala sekolah, karena kepala sekolah membantu dia, atau kepala sekolah yang memberikan sebuah perintah akan lebih mudah diterima oleh rekan-rekan guru. Dan untuk membuat proyek baca dengan gambar-gambar yang menarik, kebetulan saya punya teman di sekolah yang cukup kreatif. Saya akan minta bantuan ya, karena ini saya juga terlalu pintar menggambar, tapi kita minta bantuan sama teman dulu. Jadi kira-kira Pak, komitmennya ini kapan? Dan semua langkah-langkah itu nantinya saya akan membangun komitmen semua, dan artinya saya akan pemahaman pada rekan-rekan guru, pada sekolah dan yang lain, dan tenaga pendidik juga, bahwasanya kemajuan sekolah dan juga peningkatan literasi kita itu harus dilaksanakan bersama, tidak bisa dilaksanakan sendiri, karena kita adalah sebuah lingkungan atau sistem, dan sistem yang bagus akan melahirkan sebuah kemampuan dan ketetapan dalam berbagai hal, contohnya dalam hal literasi dan literasi. Seperti itu. Jadi komitmennya Pak Walidaya di sini adalah akan melakukan kolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah Bapak ya. Seperti itu Pak. Saya membangun komitmen yang seperti itu dengan kolaborasi untuk membangun sebuah iklim sekolah yang lebih bagus dari sebelumnya. Oke, itu saya rasa Pak itu sangat bagus apa yang disampaikan Pak Walidaya tadi. Mudah-mudahan Pak Walidaya ini bisa melaksanakan rencana-rencana yang disebutkan tadi untuk kedepannya.
supaya literasi dan numerasinya ini untuk tahun depannya bisa meningkat. Saya rasa seperti itu, Pak. Saya berterima sekali Pak berkat arahan Bapak. Saya sudah mampu menciptakan ide-ide kreatif Pak, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya juga merasa senang dengan para Wadidaya karena sudah berbagi dengan pengalaman pada hari ini. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan sukses ke depannya Pak. Amin. Ya, alhamdulillah Pak. Karena kita telah melaksanakan tadi percakapan coaching, di mana Pak Samsudin sebagai coachnya dan Pak Arwadijaya sebagai coachnya. Kemudian pertanyaan dari saya Pak, apakah selama melakukan coaching terkait tentang kompetensi coach yang ingin dikembangkan tadi itu sudah tercapai ataukah tercapai indikator pengembangannya seperti itu? Ya, jadi pada saat coaching dengan Pak Rodi tadi, saya rasa saya sudah memenuhi dengan alur cerita di mana pertama menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian menyangkut dengan indikator yang ingin saya kembangkan tadi, di mana yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Saya rasa juga sudah tercapai karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi itu saya bisa mengantarkan Pak Arwadijaya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Pak. Jadi sudah berhasil ya melakukan pengembangan terkait kompetensi dalam hal menyampaikan pertanyaan berbobot. Karena kita bisa lihat tadi dari bagaimana coach ini berhasil mencari solusi sendiri untuk permasalahan. Ya, saya akan menyampaikan ya apa yang menjadi hasil observasi saya tadi Pak selama melakukan coaching, percakapan coaching, di mana yang pastinya kita udah tahu bahwa ada 3 kompetensi yang paling harus dipegang seorang coach. Yang pertama kehadiran penuh. Saya lihat di sini kehadirannya Pak Samsudin terhadap Pak Arwadijaya sebagai coachnya ini sudah betul-betul terpenuhi. Saya kira seperti itu. Kemudian dalam hal kompetensi dalam mendengarkan secara aktif. Nah, ini sebenarnya sudah terpenuhi, tetapi menurut saya masih perlu dikembangkan sedikit lagi. Bagaimana supaya Pak Samsudin bisa lebih fokus lagi dalam hal melakukan coaching. Dan terkait yang ingin dikembangkan tadi itu menyampaikan pertanyaan berbobot, ini sudah tidak bisa kita pungkiri, udah luar biasa tadi ya Pak. Udah luar biasa sekali tadi itu dalam hal menyampaikan pertanyaan berbobot, karena sudah bisa mengantarkan Pak Arwadijaya selaku coachingnya dalam hal menyelesaikan permasalahannya dengan mencari solusi sendiri, bukan dari coachnya seperti itu. Oke. Saya kira untuk alur kita juga sudah tercapai dalam hal menentukan tujuannya apa yang ingin dicapai, melakukan identifikasi masalah, dari masalah tersebut mencarikan rencana aksi, kapan pelaksanaan rencana aksinya, begitupun penekanan terhadap bagaimana Pak Arwadijaya selaku coach ini memiliki komitmen untuk menjalankan rencana aksi tersebut. Saya kira itu sudah terpenuhi seperti itu, sudah hampir sempurna lah seperti itu ya Pak. Yang terakhir mungkin Pak, setelah melakukan coaching ini, menurut Pak Samsudin, kompetensi apa lagi yang perlu Bapak kembangkan dari kompetensi coach? Jadi ini saya kembangkan ke depannya di sini Pak. Setelah saya melakukan coaching tadi, saya ingin mengembangkan dalam hal ini mendengarkan secara aktif. Di mana ingin saya kembangkan di sini karena dengan mendengarkan secara aktif, maka disitulah kita bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dan mudah-mudahan juga kedepannya saya ini bisa mempraktekkan alur cerita supaya dalam proses coaching selanjutnya lebih bagus lagi Pak. Siapa? Jadi yang dikembangkan itu bagaimana kita mendengarkan lebih aktif supaya bisa lebih fokus artinya, dan juga bisa menunjang terkait menciptakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya kira itu ya Pak observasi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.